Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba untuk menjelaskan tentang aldehid dan keton. Nah, seperti yang kita tahu bahwa untuk yang pertama itu yang ingin dijelaskan adalah tentang aldehid. Pertama adalah mengenai penamaannya. Dalam hal ini untuk penamaannya, akhiran A pada senyawa alkana itu diganti dengan akhiran al. Kemudian dari segi gugus fungsinya ini RCOH. Jadi dalam hal ini ada R, ada CO dan H. Jadi ada karbonilnya. Contoh untuk penamaan. Ya, senyawa CH3COH. Ini ada C-nya kalau kita hitung ada 2, 1, 2. Berarti namanya adalah etanal. Contoh yang berikutnya adalah CH3, CH, Cl, COH. Dalam hal ini kalau kita beri nama, ini harus diberi nomor. Ada 2 kemungkinan sebenarnya, 1, 2, dan 3. Kemudian satu lagi adalah 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita lihat mana yang benar, yang benar itu adalah yang di bawah, ya, dimana selalu saja bahwa pada gugus fungsi itu diberikan nomor yang paling kecil. Dalam hal ini aldehid atau gugus CHO-nya itu harus pada nomor yang paling rendah, yaitu 1. Sehingga namanya adalah 2-chloropropanal. Itu adalah untuk penamaan dari senyawa aldehid. Yang kedua adalah keton. Nah, keton ini penamaannya adalah akhiran A pada alkana itu diganti dengan akhiran on. Kemudian kalau kita lihat rumus fungsinya, gugus fungsinya adalah RCOR. Nah, kalau kita bandingkan dengan aldehid tadi, perbedaannya adalah bahwa pada pada keton itu adalah R, sedangkan pada aldehid itu adalah H belakangnya. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Ini senyawanya CH3CO, CH2, CH3. Ini kalau kita lihat ada 2 kemungkinan kalau cara menghitung atau memberikan nomor, ya. Satunya mulai dari ujung yang kanan, satu lagi dari ujung yang kiri. Dan kalau kita perhatikan gugus ini CO atau gugus karbonilnya itu adalah nomor 2 atau nomor 4. Dan kalau kita perhatikan nomor 2 dan 4 mana yang lebih kecil, maka itu yang kita pilih, angka 2. Berarti dengan demikian namanya adalah 2-pentanon. Yang berikutnya adalah senyawa yang ini. Nah, ini kalau kita lihat dan perhatikan bahwa ini adalah senyawa siklik pada senyawa keton. Dan kalau kita perhatikan, karena ini adalah sebuah senyawa keton, ini R dan ini adalah R-nya, maka kita perhatikan ada ini sikliknya lingkar berapa. Dan kalau kita lihat ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah siklik lingkar 6, makanya namanya adalah sikloheksanon. Yang berikutnya, contoh berikutnya adalah CH3, CO, CH2, CO, CH3. Dan kalau ini kita perhatikan, ini sebenarnya gugus karbonilnya ada 2. Posisinya berapa? Kita kasih nomor 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Berarti posisinya adalah pada 2 dan 4, maka namanya adalah 2,4 pentanadion. Berikutnya adalah sifat fisis aldehid dan keton. Seperti yang kita tahu bahwa rumusnya adalah untuk aldehid RCOH. Nah, kalau kita perhatikan di sini C atau karbonilnya ini dia mempunyai hibridisasi sp2. Ya. Nah, kemudian kalau dia sp2 berarti dengan demikian maka sudut yang dibentuk oleh R dan O serta H itu adalah 120 dan bentuknya ini adalah datar. Kemudian
kalau kita perhatikan ini adalah ikatan C dan O. Seperti yang kita tahu bahwa C dan O itu mempunyai keelektronegatifan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan C. Maka akibatnya adalah ikatan C dan O itu menjadi ikatan yang polar. Nah, apa pengaruhnya? Nah, pengaruhnya ini nanti kalau kita perhatikan terhadap reaksinya yang nanti kita akan bahas. Yang berikutnya kalau kita lihat contoh yang berikut, ini coba kita untuk membandingkan antara beberapa senyawa. Yang pertama adalah C3CH, CH3CH3. Kemudian yang kedua adalah ini senyawanya adalah 2 propanon. Kemudian ini adalah 2 propanol. Nah, kalau kita lihat di sini titik didihnya yang paling rendah itu adalah alkana. Ya, yang paling tinggi adalah alkohol. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau kita lihat dan berdasarkan data, mungkin nanti Anda bisa lihat pada tabel, ya, itu yang lebih tinggi itu ternyata adalah yang alkohol. Nah, kenapa? Karena antara alkohol itu sendiri dengan alkohol yang lainnya itu bisa membentuk ikatan hidrogen. Sementara antara senyawa ini, ya, antara senyawa propanon dengan propanol yang lain tidak bisa membentuk ikatan hidrogen. Tetapi nanti kalau kita lihat, yang berikutnya pengaruhnya adalah mengenai kelarutan. Kelarutan nanti juga bisa Anda lihat di tabel 11.3 bahwa untuk senyawa alkanon itu juga bisa untuk yang MR-nya rendah itu akan larut juga dalam air. Kenapa bisa larut dalam air? Karena memang dia mempunyai ikatan hidrogen. Ini ikatan hidrogen yang terbentuk. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa kita simpulkan bahwa secara umum aldehid apapun keton ini dia bersifat senyawanya adalah bersifat polar. Nah, karena dia bersifat polar nanti reaksinya juga akan lebih mudah nantinya dibandingkan dengan senyawa alkana. Berikutnya adalah reaksi aldehid dan keton. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai reaksi pada senyawa alkena. Di mana pada senyawa alkena ini ikatan C dan C. Dan ini adalah ikatan C karena C dengan C ini adalah bersifat non polar. Nah, apa bedanya dengan ikatan yang terjadi pada ikatan CO pada senyawa karbonil? Nah, kalau pada senyawa karbonil seperti yang kita tahu bahwa O itu akan lebih elektronegatif sedangkan C-nya akan lebih elektropositif. Sehingga dengan demikian maka ketika terjadi reaksi apabila nanti adalah sebuah nukleofil yang akan bereaksi maka dia akan menuju ke arah C. Namun sebaliknya nanti ketika yang bereaksi itu adalah sebuah elektrofil yang kekurangan elektron, maka yang bereaksi itu yang melakukan penyerangan di sini adalah atom oksigen. Jadi dalam hal ini oksigenlah yang melakukan penyerangan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana reaksi senyawa aldehid atau keton pada umumnya? Selalu saja bahwa reaksi ini diawali oleh protonasi. Jadi yang pertama itu adalah protonasi. Protonasi di sini ini adalah proton. Nah, seperti yang kita tahu tadi, dia akan melakukan penyerangan terhadap atau O-nya yang melakukan penyerangan terhadap protonnya. Sehingga nanti yang akan terbentuk itu adalah R, C, O, H plus R. Kemudian yang berikutnya adalah dari sini nanti akan kita lanjutkan dengan reaksi berikutnya, ya, yaitunya reaksinya dengan sebuah nukleofil. Nah, nukleofil. Nukleofil dalam hal ini dia akan melakukan penyerangan seperti yang kita tahu bahwa
C-nya ini kan lebih positif, sehingga dia akan melakukan penyerangan pada C-nya. Ya, di sini nanti yang terjadi adalah C-nya nanti akan bermuatan lebih, sehingga nanti akan berpindah elektronnya, sehingga nanti yang akan terbentuk itu adalah R, C, OH, kemudian adalah R, dan ini adalah nukleofil. Nah, itu adalah gambaran secara umum bagaimana reaksi terjadi. Mungkin kalau kita perhatikan lebih lanjut atau kita ulang lebih lanjut adalah seperti yang tadi disampaikan, bahwa umumnya karbonil itu selalu aja diawali dengan protonasi. Setelah proton diikat, nah baru nukleofilnya nanti akan melakukan penyerangan terhadap C-nya. Sehingga nanti yang akan terikat itu adalah nukleofilnya juga akan terikat. Dan secara umum seperti kita lihat di sini bahwa reaksi di sini adalah reaksi adisi, karena memang awalnya ini adalah ikatan rangkap, kemudian yang di bawah jadi ikatan tunggal. Reaktivitas relatif dari senyawa aldehid dan keton. Kalau kita bandingkan di sini, ini adalah senyawanya adalah keton, kemudian ini adalah aldehid. Nah, kalau ini adalah khususnya adalah metanal. Nah, kereaktifannya kalau kita lihat ini makin naik. Kenapa makin naik? Nah, kenaikan itu diakibatkan oleh seberapa positifnya karbon dari karbonil dari senyawa tersebut. Dan kalau kita bandingkan antara senyawa ini, perbedaannya adalah di sini adalah R. Ini juga ada R dua-duanya. Ini adalah R-nya 1. Apa yang menyebabkan itu bisa berbeda? Nah, R ini adalah gugus pendorong elektron. R ini adalah gugus pendorong elektron. Akibatnya adalah kalau R ini mendorong elektron, ini juga R juga mendorong elektron. Akibatnya adalah C-nya ini akan makin stabil. Nah, kalau ini kan R-nya cuma 1, pendorong elektronnya. Berarti kepositifannya akan makin berkurang. Nah, lain halnya dengan metanal. Di sini dua-duanya gugusnya adalah H dan H. H dan H ini bukan pendorong elektron. Makanya dalam hal ini gugus yang mendorong elektron, maka dia akan lebih stabil. Dalam hal ini adalah keton. Ya. Dengan demikian, kalau dia semakin stabil, maka reaktivitasnya juga akan makin berkurang. Dengan demikian, maka metanal dalam hal ini adalah yang paling reaktif dibandingkan dengan aldehid yang lain. Kemudian dia akan jauh lebih stabil juga dibandingkan dengan keton. Jadi kesimpulannya adalah yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa kereaktifan atau tidak reaktifnya itu akan tergantung pada karbonilnya. Semakin positif karbonilnya, maka dia akan semakin reaktif. Mungkin kalau kita bandingkan dengan salah satunya, misalnya adalah senyawa ini, metanal, apabila dibandingkan dengan senyawa yang lain, misalnya ini adalah Cl, kita ganti dengan Cl, maka seperti yang kita tahu bahwa Cl itu adalah gugus penarik elektron. Ini juga gugus penarik elektron. Ini dia akan makin positif. Akibatnya dia makin positif, maka dia akan lebih reaktif. Jadi kalaupun kita bandingkan antara senyawa yang katakanlah ini yang pertama, ini adalah yang kedua, maka senyawa yang pertama itu akan jauh lebih reaktif dibandingkan dengan senyawa yang kedua. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah apakah gugus di samping dari gugus karbonilnya itu adalah gugus penarik elektron atau pendorong elektron. Kalau itu adalah gugus penarik elektron seperti ini, maka C-nya akan makin positif sehingga dia akan semakin reaktif. Reaksinya dengan air. Reaksinya dengan air, kalau kita lihat, gugus H plus CO itu harus diprotonasi oleh H plus. Sehingga ketika CO diprotonasi, hasilnya adalah OH. Dan muatannya akan menjadi positif. Nah, karena positif, kalau kita lihat nanti
elektron ini akan bisa bergeser ke arah O. Akibatnya adalah C-nya akan menjadi makin positif. Kalau C makin positif, maka bisa diserang oleh nukleofil. Dalam hal ini adalah H2O. Jadi O itu akan berikatan dengan C. Nah, ini hasilnya. CH3, COH, CH3. Nah, kalau kita lihat nanti akan menghasilkan O-nya akan bermuatan positif. Nah, ini nanti akan menghasilkan atau melepaskan H+. Akibatnya nanti akan menghasilkan C mengikat OH dan OH. Nah, senyawa ini yang disebut dengan hidrat. Apa itu hidrat? Yaitu OH terikat pada C yang sama. Itulah yang disebut dengan hidrat. Dan kalau kita lihat sebenarnya reaksi ini adalah reversible, bolak-balik. Dan biasanya reaksi yang reversible begini ya berarti dia kurang stabil. Ada beberapa macam sebenarnya reaksinya yang relatif stabil, yaitu disebut dengan hidrat yang stabil yang disebut dengan kloralhidrat. Dengan catatan OH-nya ini diganti ya, OH gugus ini nanti H-nya itu akan diganti dengan Cl. Nah, ini biasanya akan lebih stabil. Berikutnya adalah reaksinya dengan alkohol. Nah, kalau kita perhatikan di awal bahwa selalu saja bahwa reaksi ini selalu diawali oleh protonasi. Jadi dalam hal ini pada protonasi yang diprotonasi tentu adalah O yang memuatan lebih elektron negatif. Sehingga nanti dia akan membentuk RCOH. Ketika dia membentuk OH, O akan bermuatan positif. Karena O lebih elektronegatif, maka elektron yang berikatan rangkap ini akan bergeser ke arah O. Akibatnya adalah C-nya akan lebih positif. Nah, ketika C-nya lebih positif, maka akan lebih mudah diserang oleh sebuah nukleofil. Dalam hal ini adalah ROH. Ketika ROH sudah terikat ke sini, maka nanti akan terbentuk adalah OR. Nah, O juga akan bermuatan positif. Sehingga dengan demikian, dengan melepaskan H+ di sini, akibatnya adalah dia akan menghasilkan senyawa RCH, OH, dan OR. Dan kalau kita perhatikan di sini, OH, C ini mengikat OH dan OR. Nah, inilah yang disebut dengan hemiasetal. Jadi dalam hemiasetal, C mengikat gugus OH dan gugus OR. Itu kalau reaksinya hanya dengan untuk satu buah ROH. Bagaimana halnya kalau kita lanjutkan dengan reaksi berikutnya? Dalam hal ini kita akan reaksikan kembali dengan OR-nya. Langkahnya sama seperti yang sebelumnya, bahwa nanti akan ada protonasi. Tentu yang kita protonasi adalah OH, bukan OR. Karena kalau OR yang diprotonasi, OR akan lepas lagi, maka dia akan balik ke awal. Maka OH lah yang akan kita protonasi. Sehingga nanti dia akan membentuk OH2+. Nah, OH2+ ini adalah gugus yang lebih mudah untuk pergi, atau dikatakan gugus pergi yang baik. Maka dengan demikian, ketika OH-nya lepas, elektron dari O itu akan bisa mengisi posisi dari CO, sehingga membentuk COR, membentuk ikatan rangkap. Nah, dengan adanya ikatan yang seperti ini, maka C-nya nanti juga terjadi pergeseran dari O, ikatan rangkap ini akan ke O. Nah, C-nya nanti akan jadi lebih positif, maka OH akan melakukan penyerangan terhadap C-nya. Sehingga dengan demikian, maka dia akan mengikat ROH dan OR. Kemudian dengan melepaskan H+ di sini, maka dihasilkan semuanya adalah R, OR, dan OR. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa ternyata reaksinya akan berlanjut dan menghasilkan senyawa yang disebut dengan, kalau yang tadi disebut dengan hemiasetal, kalau yang ini disebut dengan senyawanya adalah asetal. Dengan demikian, alkohol apabila reaksikan dengan
Dengan demikian, maka aldehid ataupun keton apabila direaksikan dengan satu buah alkohol, maka reaksinya menghasilkan hemiasetal. Sedangkan apabila dilanjutkan dengan ROH kembali atau dua buah ROH, maka hasilnya adalah berupa asetal. Berikutnya adalah reaksinya aldehid dan keton dengan hidrogen sianida. Hidrogen sianida ini adalah suatu asam lemah. Dan biasanya reaksinya itu adalah dalam suasana basa. Jika dalam suasana basa, maka dia akan reaksinya adalah menghasilkan H2O dan Cn-. Dan Cn- inilah yang akan bereaksi nantinya. Kalau sebelumnya kita mengenal ada reaksinya dengan H2O ya. Dan satu lagi adalah dengan alkohol atau ROH. Kedua-dua senyawa ini adalah atau merupakan nukleofil lemah. Mungkin Anda bisa perhatikan ketika kita bahas tentang materi sebelumnya. Ini adalah nukleofil lemah. Kalau adalah nukleofil lemah, maka perlu protonasi. Sementara kalau Cn- seperti yang kita tahu bahwa ini adalah nukleofil kuat. Karena ini adalah nukleofil kuat, maka tidak perlu protonasi. Cn- itu akan langsung melakukan penyerangan terhadap gugus yang lebih positif. Dalam hal ini gugus yang lebih positif itu adalah C. Dengan demikian nanti yang akan terjadi adalah Cn, elektron ini akan berpindah sehingga dia akan menjadi O negatif. Nah, baru dilanjutkan dengan langkah berikutnya. O negatif itu adalah merupakan sebuah alkoksida. Sebuah alkoksida itu adalah merupakan basa yang kuat atau basa kuat. Karena basa kuat, maka dia akan bereaksi dengan asam yang lemah, HCN ini. Dengan demikian, dia akan mengikat H yang ada di sini sehingga nanti akan bentuk OH. Sehingga nanti yang akan terjadi adalah C itu akan mengikat OH dan mengikat Cn. Senyawa inilah yang disebut dengan cyanohydrin. Jadi kesimpulannya adalah bahwa apabila dia bereaksi dengan hidrogen sianida, maka hasilnya adalah cyanohydrin. Perbedaan dengan reaksi yang sebelumnya, reaksi dengan air dan ROH adalah bahwa di sini dia tidak membutuhkan protonasi. Kenapa? Karena Cn- adalah merupakan nukleofil kuat, sedangkan H2O dan ROH adalah nukleofil lemah. Reaksi berikutnya adalah dengan reagensia Grignard. Reagensia Grignard seperti yang kita tahu bahwa ini adalah merupakan basa yang kuat atau merupakan basa yang sangat kuat. Reagensia Grignard ini juga merupakan nukleofil yang kuat. Kalau dia adalah merupakan nukleofil yang kuat, maka dia harus langsung melakukan penyerangan terhadap yang lebih positif, dalam hal ini adalah C. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu atau tidak membutuhkan protonasi, tetapi langsung pada C-nya, R-nya. Karena apa? R seperti RMGX, karena kita tahu bahwa R itu adalah bermuatan yang lebih negatif. Karena Mg bermuatan positif 2, X adalah bermuatan positif negatif 1. Sehingga R itu adalah bermuatan negatif. Maka yang melakukan penyerangan itu adalah berupa R terhadap C. Nah, ketika dia melakukan penyerangan, maka nanti dia akan terikat dengan R. Sementara seperti yang kita tahu ini adalah MgX+. Sementara ini O-nya akan menjadi negatif. Sehingga dengan demikian, yang negatif dengan yang positif itu akan bergabung sehingga membentuk OMgX. Nah, ini apabila dihidrolisis dalam suasana asam, maka dia akan menghasilkan RCH2OH. Jadi ini akan menjadi diganti dengan H. Sehingga dengan demikian, maka dia akan menghasilkan apa yang disebut dengan alkohol primer.
Jadi alkohol primer ini terbentuk dari reaksi antara RMGX atau Regensia Grignard dengan aldehid. Khususnya dalam hal ini satu-satunya aldehid adalah metanal. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana halnya reaksi dari aldehid yang lain selain dari metanal? Nah, reaksinya mungkin analog dengan yang tadi. R akan melakukan penyerangan terhadap C, ya, O-nya akan menjadi lebih negatif, sehingga demikian R-nya nanti akan terikat. R-aksen dalam hal ini dia akan mengikat OMGX dan R-aksen. Kemudian dengan selanjutnya adalah dihidrolisis dalam suasana asam, maka akan menghasilkan RCH, R-aksen OH. Di sini C mengikat dua buah R, maka dalam hal ini inilah yang disebut dengan alkohol sekunder. Jadi kapan terbentuk alkohol sekunder? Kalau yang direaksikan dengan RMG itu adalah berupa aldehid selain metanal. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah yang ketiga. Nah, pada yang ketiga ini reaksinya adalah senyawa keton. Keton kita reaksikan dengan RMGX. Reaksinya analog saja dengan yang pertama dan kedua. R-nya akan melakukan penyerangan terhadap C, O-nya nanti akan bermuatan negatif. MGX akan berikatan dengan O sehingga membentuk C, O, MGX dan R aksen. Hidrolisis dalam suasana asam dengan air, maka hasilnya nanti adalah C mengikat R, R dan R. Semuanya R, kecuali ini, OH. Sehingga yang terbentuk itu adalah alkohol tersier. Maka kesimpulannya adalah bahwa untuk membentuk alkohol tersier, maka yang dibutuhkan adalah keton yang direaksikan dengan Regensia Grignard. Jadi ada 3 reaksi aldehid ataupun keton itu dengan Regensia Grignard. Yang pertama adalah metanal, yang berikutnya adalah aldehid selain metanal menghasilkan alkohol sekunder. Kalau metanal menghasilkan alkohol primer. Kalau yang berikutnya adalah keton, itu akan menghasilkan alkohol tersier. Kesimpulannya adalah reaksi yang kita lakukan dengan reaksi antara aldehid ataupun keton melalui reaksi adisi nukleofilik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah reaksinya dengan air, yaitu akan menghasilkan apa yang disebut dengan hidrat, di mana C itu mengikat 2 buah gugus OH. Yang kedua adalah dengan ROH. Kalau dengan ROH atau dengan alkohol, apabila hanya dengan satu alkohol akan menghasilkan, di mana C nanti akan mengikat OH dan OR. Nah, inilah yang disebut dengan hemiasetal. Kalau ini adalah senyawanya adalah keton, maka disebut dengan hemiketal. Yang berikutnya adalah apabila reaksi dilanjutkan dengan alkohol yang berikutnya, maka reaksinya adalah akan menghasilkan OR dan OR. C akan mengikat 2 buah OR, dan ini yang disebut dengan asetal. Itu adalah yang kedua. Persamaan dari reaksi yang pertama dan kedua ini adalah bahwa H2O dan ROH itu adalah merupakan nukleofil lemah. Maka dengan demikian selalu saja ini reaksinya diawali dengan adanya protonasi. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah reaksinya dengan HCN. Nah, HCN biasanya tidak langsung bisa bereaksi, tapi dia harus direaksikan dulu dengan basa, dengan OH-, dan menghasilkan nanti ada yang disebut dengan CN-. CN- itu adalah merupakan nukleofil kuat. Karena dia merupakan nukleofil kuat, maka reaksinya
tidak butuh protonasi, tapi adalah dia langsung bereaksi dan dia akan menghasilkan OH dan CN. Nah, senyawa ini, senyawa yang mengandung OH dan CN disebut dengan cyanohydrin. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu reaksinya dengan RMGX. RMGX seperti halnya pada CN-, ini adalah merupakan nukleofil yang kuat, sehingga dia tidak butuh protonasi. Jadi dia langsung bereaksi. Ada 3 reaksi RMGX. Yang pertama adalah dengan metanal. Kalau dengan metanal maka dihasilkan alkoholnya adalah alkohol primer. Yang berikutnya adalah reaksi dengan aldehid yang lain selain metanal. Bisa etanal, propanal, dan seterusnya. Nah, ini akan menghasilkan senyawa alkohol sekunder. Dan yang terakhir di sini adalah dengan reaksinya dengan keton dengan RMGX, maka hasilnya adalah alkohol tersier. Kemudian persamaan antara reaksi ketiga dan keempat, CN- dan RMGX adalah bahwa ini merupakan reaksi dari atau nukleofil kuat. Karena dia merupakan nukleofil kuat, maka tidak butuh protonasi. Jadi inilah keempat reaksi. Dalam hal ini adalah reaksinya yang disebut dengan adisi nukleofilik.